Halo guys, selamat datang kembali di Dadak Podcast. Nah, di episode kali ini tuh gue bakalan membahas sedikitnya mengenai rambu dilarang parkir. Nah, gue tuh bakalan membahas mengenai rambu ini bersama dengan bintang tamu kita pada episode kali ini, yaitu ada Rio, Rafan, Hasna, Cika, dan juga Viranti. Sebelumnya gue bakalan ngejelasin sedikit mengenai rambu dilarang parkir. Nah, rambu dilarang parkir ini tuh sebenarnya dibuat oleh pemerintah untuk supaya warga-warga kita itu nggak parkir atau nggak berhenti sembarangan di tempat yang ada logo parkirnya itu. Bahkan, tapi kalau kita menilik ke kenyataannya gitu ya, bahkan banyak sekali warga Indonesia yang punya kendaraan pribadi tapi nggak punya lahan untuk parkirnya, yang membuat jalanan di Indonesia itu menyebabkan kepadatan tidak berujung. Maka dari itu perlu sekali lagi nih diketatkan, dihimbau kembali peraturan yang membahas mengenai lambang itu, gitu teman-teman. Oh iya, bahkan ada loh peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2013. Di pasal 10-nya itu menyebutkan bahwa rambu-rambu lalu lintas dapat mengatur penggunaan jalan. Nah, simbol dilarang parkir ini juga termasuk dari bagian dari pengatur penggunaan jalan. Ada gak sih undang-undangnya tentang itu? Ada dong yang pastinya. Nah, ini undang-undang yang dikhususkan bagi para pelanggar. Jadi pada pasal 287 ayat 3 mengatur bahwa setiap orang yang melanggar aturan terkait rambu larangan parkir dapat dikenakan denda berupa pidana selama 2 bulan dan denda sebesar Rp500.000. Gila banget ya, itu segitu udah jelas loh ya, dendanya udah cukup gede dan juga ada penjaranya gitu 2 bulan. Tapi masih tetap aja banyak banget yang ngelanggar. Nah, kalau mungkin tadi yang dari peraturan undang-undang tuh kurang bikin mereka jerak. Ada gak sih kira-kira sanksi yang lain gitu yang membuat pengguna jalan lebih jerak gitu? Jadi kalau kalian melanggar peraturan ini tuh kalian tuh bisa kena denda kayak yang tadi disebutin. Terus bisa ada pengembosan ban di tempat kalian parkir itu, pengembosan kendaraan kalian, serta pencabutan kendaraan. Dan hukuman lainnya sesuai dengan peraturan daerah kalian sendiri. Hal ini tuh penting untuk menjaga tata tertib lalu lintas. Tadi tuh bahkan udah sampai ke pengembosan ban ya. Itu tuh iya, bahkan itu berarti kita harus ngeluarin dana yang banyak ya buat ke bengkel, buat nebus dan lain-lain. Semoga aja dengan kita ngobrolin tentang itu teman-teman sekalian lebih jerak lagi lah ya terhadap peraturan ini. Nah, terus tapi herannya tuh kenapa ya orang-orang yang melanggar peraturan ini tuh kayak seolah-olah mereka tuh gak ngerti gitu. Simbol dilarang parkir itu simbolnya kayak gimana sih? Ya kan? Makanya orang-orang kayak bodo amat orang gue juga gak ngerti kok itu simbol apa sih sebenarnya gitu. Sebenarnya ada yang tahu nggak sih bentuknya itu seperti apa, terus tujuannya itu untuk diberikan kepada siapa itu simbol gitu? Nah, gini teman-teman, simbol dilarang parkir itu ditunjukkan untuk pengendara seperti kendaraan bermotor dan bermobil. Simbol ini juga dilambangkan oleh lingkaran dengan garis miring merah dan di tengahnya biasanya ada huruf P-nya, menandakan bahwa di area tersebut dilarang untuk parkir. Gitu teman-teman. Nah, kita tadi udah bahas banyak banget nih ya, mulai dari peraturan, mulai dari sanksi, terus juga sasarannya. Sekarang ke pembahasan terakhir. Kira-kira ada nggak sih teman-teman yang tahu gitu solusi untuk masalah dari yang melanggar rambu ini tuh apa gitu? Ada nggak yang tahu? Kalau menurut gue sendiri, solusi dari pemerintah itu adalah untuk memasangkan simbol-simbol di tempat-tempat yang tidak memungkinkan untuk parkir. Nah, kalau seperti yang tadi dibahas, kalau masyarakat tidak tahu apa arti itu simbol dalam parkir, pemerintah atau kita bisa mengadakan suatu acara untuk mengedukasikan masyarakat apa itu simbol parkir, kapan harus dipatuhi dan sebagainya. Dan juga bisa juga pemerintah mengadakan
razia atau patroli oleh polisi setempat untuk memberikan sanksi kepada warga yang melanggar aturan tersebut. Dan juga jangan lupa untuk memasangkan CCTV di tempat-tempat yang mungkin sering banyak yang parkir sembarangan di situ. Jadi bisa langsung dikenakan sanksi ketika membayar pajak seperti itu. Segitu menurut saya. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang udah hadir di episode kali ini. Semoga apa yang kita bahas kali itu bermanfaat ya untuk kita ke depannya. Dan semoga aja podcast kita di episode kali ini itu bermanfaat untuk para penonton, supaya para penonton itu lebih sadar bahwa rambu dilarang parkir ini tuh bukan rambu yang dibuat hanya untuk pajangan gitu loh. Jadi sekian episode kita kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bye guys.